Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Baik. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, pagi hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran agar kita diberi kelancaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua dipimpin untuk berdoa. Kepada Tuhan silakan berdiri. Sebelum mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dipercayainya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan duduk kembali. Baik, anak bapak semua, agar kita tetap semangat ya, tetap aktif dalam belajar nanti, kita perlu namanya yel-yel ya, untuk supaya kita lebih semangat lagi. Boleh kita berdiri nak? SMK bisa. SMK Yapim luar biasa. Yes. Tepuk tangan kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, pagi hari ini karena cuaca mungkin kurang bersahabat tadi ya. Ada yang tidak hadir nak? Ada Pak. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Oke, siapa nak? Ardin? Alfa Chris John dengan Ardin. Ardin izin. Oke. Kemudian? Chris John izin. Iya. Tadi yang ini ya, WA tadi ya, si Chris John karena rumahnya ini ya, banjir ya? Iya Pak. Oh, oke. Baik. Nggak apa-apa ya. Berarti 2 orang izin ya. Baik, nggak masalah. Hari ini sesuai yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwasanya kita melanjutkan materi kita, bagaimana membongkar atau overhaul transmisi, kemudian kita melakukan pengukuran, dan akhirnya kita mengevaluasi apakah komponen-komponen transmisi yang kita bongkar dan ukur ini masih dalam kondisi baik atau tidak. Kalau tidak baik, apa yang harus dilakukan seperti itu. Ya, sebelum mungkin masuk ke materi, Bapak ingin sampaikan, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan transmisi, ya, dasar-dasarnya kita sudah membahas komponen-komponennya, kemudian bagaimana cara merawat transmisi, ya, minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk pada pagi hari ini materinya, Bapak ingin tanya, pelajaran minggu lalu siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, Satria, boleh. Kemarin kita belajar tentang komponen transmisi. Komponen transmisi itu ada counter gear, input shaft, output shaft, shift rock, receiver gear, gigi transmisi, tuas transmisi Pak. Iya, bagus, kita kasih plus tuh Satria. Ya. Mungkin ada yang nambahkan? Siapa? Ya, Nail. Transmisi manual Pak. Gimana? Cara Merawatnya? Ya, gimana cara merawatnya? mengganti oli transmisi secara rutin. Ya, terus? Yang kedua, mengoperasikan gigi dengan baik. Ya. Kemudian? Mengecek semua komponen transmisi yang mengalami kehausan. Ya, baik. Kasih plus untuk Nathanael. Ya, artinya anak bapak semua pelajaran yang minggu lalu berarti masih ingat ya, bagus. Karena kalau kita lupa ataupun tidak ingat dengan materi yang lalu, kita nggak bisa masuk sekarang. Ya, materi yang saat ini kita akan lakukan ini terkait dengan pembongkaran, pengukuran. Nah, kalau kita nggak kenal komponennya, kita nggak bisa masuk ke sini. Ya, paham ya? Paham. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini, ya, boleh dilihat di slide nak ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Bapak minta tolong, siapa yang mau membaca ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita? Siapa? Robert. Oke, silakan Robert, baca. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu melakukan overhaul transmisi manual. Peserta didik mampu mengukur komponen-komponen transmisi manual hingga stop. 3. Peserta didik dapat mengevaluasi kerusakan pada komponen-komponen transmisi manual. Ya, baik. Kemudian, Bapak ingin sampaikan juga bahwasanya pelajaran kita terkait dengan overhaul dan juga membongkar, kemudian mengukur komponen-komponen transmisi, dan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah
komponen tersebut rusak atau baik, ini sangatlah penting ya, terutama bagi kita yang memiliki basic otomotif. Nantinya ketika nanti anak bapak semua sudah bekerja ataupun punya bengkel sendiri nanti ke depan, atau bahkan punya mobil sendiri ya, jadi bisa memahami ya bagaimana sih cara terkhusus untuk di transmisi, kita membongkarnya, kemudian mengukurnya, dan terakhir kita bisa mengevaluasi dari pengukuran itu apakah komponen masih bagus atau tidak. Kemudian bisa dilihat lagi di set, nak, boleh dibaca firman ya, boleh baca. Pertanyaan pemantik. Tongkat persneling pada sebuah mobil susah dipindah atau digerakkan pada saat seorang driver hendak menjalankan mobil. Apa penyebabnya? Ya, baik. Sebelum kita nanti masuk ke materi inti, coba kira-kira apa nih penyebabnya? Ya, kenapa tongkat persneling itu susah dipindahkan atau digerakkan? Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Nah, iya, Firman, boleh. Karena tongkat pemindah giginya sudah bengkok, Pak. Oh, bengkok. Ya, Pak. Boleh, ya. Ada lagi tambahan? Ya, Charlie. Mungkin tongkat sambungan pemindah giginya macet, Pak. Macet, ya. Baik. Karena ini berhubungan dengan persnelingnya, tuasnya, maka kendalanya di situ tadi, ya. Kasih plus untuk Firman dengan Charlie. Kita masuk ke materi inti sekarang ya. Langkah-langkah pembongkarannya bisa dilihat di slide ya. Ada berapa banyak item yang perlu dilepas untuk membongkar transmisi ini. Nanti kita akan praktekkan ya. Dari mana kita buka, melepas universal join, kemudian lepas baut-baut pengikat transmisi, dan masih banyak lagi langkah-langkahnya. Nah, jadi yang perlu kita overhaul nanti adalah bagian komponennya. Ya, komponen transmisi ini kita overhaul dari komponen yang ada di dalam transmisi itu. Kita buka satu persatu ya. Kemudian ini yang akan kita ukur nantinya. Setelah kita bongkar, kita ukur dan kembali kita pasang. Nah, bisa dilihat di depan ya, ada gambar video. Nah, ini cara pembongkarannya. Nanti kita akan aplikasikan langsung di transmisi yang real. Di video udah jelas tampak ya, bagaimana cara membuka komponen transmisi. Sudah jelas ya? Oke. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya, yang mana kelompok ini sudah kita bagi sebelumnya dan sudah diacak, jadi tidak ada lagi yang kelompok ini pintar-pintar semua, Pak. Ini tidak, ini semua sudah adil dan secara acak sudah Bapak bagi. Kursinya dibalikkan ke arah kanan, kita lihat ke meja kerjanya. Baik, Bapak ingin praktekkan ya, mendemokan ke kalian bagaimana cara yang tampil di video tadi ya, supaya nanti dalam prosesnya anak Bapak bisa secara cepat dan maksimal untuk mengerjakannya. Nah, di poros output ini, nak, ini ada 2 dial indikator, nanti masing-masing kelompok bekerja sendiri-sendiri ya. Artinya kelompok yang tampil di sini itu boleh bersamaan mengukurnya, sama-sama menggunakan dial, atau juga sesuai dengan LKPD-nya. Nah, kemudian nanti ketika menggunakan filler gauge nih, pastikan jarak yang kita periksa nanti ini, kita masukkan ring synchronous ring ke sini, kita ukur ya. Jangan dipaksakan. Contoh ya, kalau memang posisinya longgar dia, berarti cari yang pas ukurannya. Jangan dipaksakan. Kita lihat LKPD sekian, kita pas-paskan saja, tidak ya. Kondisikan dengan kondisi real yang ada di komponen ya. Kemudian untuk mengukur yang lainnya seperti counter gear dan juga idle gear, ini kan secara visual. Jadi anak-anak Bapak cek, dilihat komponennya apakah ada yang rusak secara visual. Periksa ada yang sompel atau bagaimana, kemudian catat di LKPD ya. Baik, ini Bapak kembali pasang ya. Oke, dah pas ya. Nah, jadi itu cara kita membuka tadi, membongkar dan juga mengukur.
nanti disocokkan dengan LKPD. Baik, silakan dibentuk kelompoknya, nak. Kelompok berapa ini? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Oke. Kelompok 1 2. Nah, seperti instruksi Bapak, ya. Kelompok yang 2 itu langsung praktek. Baik, kelompok yang tampil duluan, kelompok 1 dengan kelompok 3. Oke, boleh ambil tempat di sana. Nah, kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini. Untuk yang didiskusikan, ya, dengarkan ya. Pertanyaannya, seorang mekanik mobil hendak menjalankan sebuah mobil. Namun ketika transmisinya atau giginya ditekan, gigi tidak mau masuk. Ya, kira-kira masalah apa yang terjadi pada transmisi tersebut? Ya, silakan dianalisa, didiskusikan di kelompok masing-masing. Ya, boleh menggunakan referensi. Silakan keluarkan HP-nya, boleh browsing di situ. Ya, bagi yang belum praktek, fokus diskusi untuk mengerjakan itu. Ya, silakan. Nah, kerjakan jawabannya itu, hasil diskusinya itu di lembar belakang. Ya, di lembar belakang ya. Nah, boleh. Ya, sambil dilihat waktunya, nak ya. Waktu berjalan, ya. Bisa, ada yang sulit? Lihat, dilihat dulu posisinya nih. Ini mengganjal nggak dia? Nah, boleh, dorong boleh. Ya. Oke, buka dulu satu-satu tuh. Ya, yang lain belum bisa membuka, ukur yang lain yang sudah bisa, ya. Ukur yang sudah bisa. Coba dipahami, telah baik apa tadi masalahnya, ya. Masalahnya apa tadi? Penyebab apa? Terus susah digerakkan. Susah digerakkan, ya. Kenapa? Ya, coba dianalisa. Itu penyebabnya pasti banyak. Ayo, ya. Kita bekerja sambil lihat juga waktunya. Jangan terlena, nak. Waktunya tidak lama, jadi pastikan kalau sudah dapat ukurannya langsung catat. Ketebalannya sudah tadi, ketebalannya langsung dibuat. Sudah. Ya, silakan. Waktu itu cukup. Kelompok selanjutnya. Coba diingat masalah yang saya kan nanti dikerjakan di lembar belakang, ya, untuk didiskusikan. Ya, seorang mekanik hendak menjalankan sebuah mobil. Namun ketika transmisinya untuk mencari jawaban dari diskusi ini, silakan boleh dipakai HP-nya untuk diskusi, untuk cari jawabannya. Berbagi tugas, nak, biar cepat pengerjaan kita. Berbagi tugas, yang satu ngukur ini dial, kemudian yang satu mencatat, ya, satu lagi untuk ini ketebalan, ya, dan celah juga boleh. Sudah? Nah, kalau sudah ini disusun, nak, dirapikan lagi alatnya.
Nanti dirapikan. Digeser transmisinya ke sana. Kembali lagi ke kelompoknya untuk diskusi tadi. Ya. Silakan kelompok 3 balik tempat. Kalau sudah. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Kira-kira terbalik nggak tuh? Ya. Ya, itu yang Pasang dulu ya inputnya. Masukkan counter gini lo. Oke ya, masukkan. Sudah? Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ya. Yang tadi sudah didiskusikan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, bagi yang belum lengkap apanya, ingat nak LKPD-nya hasil praktik tadi, silakan dibuat kesimpulannya. Ya, apa hasil kesimpulan praktik tadi? Kira-kira apa? Apakah komponennya bagus semua, atau ada yang rusak, atau bagaimana? Silakan dibuat kesimpulannya. Nah, untuk tampil pertama, kelompok siapa yang mau tampil duluan? Untuk tampil ke depan, ya? Kelompok 3. Kelompok? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4. Oke. Boleh berdiri kelompok 2? Kelompok 2. Boleh berdiri. Selamat siang teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil bola pengunci tongkat pemindah gigi macet, tangkai sambungan pemindah gigi macet, tuas pemindah gigi bengkok, kanvas kopling sudah tipis, kabel tuas kesenelis rusak. Ya, baik. Kasih plus untuk kelompok 3. Kira-kira ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 2 dari yang kesimpulan yang disampaikan tadi. Baik, kalau tidak ada kita kasih plus lagi untuk kelompok 3. Boleh, silakan di tempat. Komponen transmisi dalam kondisi tidak baik dan ada juga dalam kondisi baik yang menyebabkan sebagian komponen transmisi harus diganti. Kesimpulannya disampaikan, kemudian juga jawaban terkait dengan masalah tadi sudah disampaikan. Ya, ada yang ingin ditanyakan di kelompok 1? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Charlie. Kenapa kipas masker bisa kotor? Ya, silakan dijawab. Kenapa bisa kotor atau macet? Saya menjawab. Oke. Karena olinya kurang baik. Oh ya, karena olinya kurang baik, makanya terjadi kotor di situ. Boleh. Ya, ada lagi? Nggak ada. Pas ya? Pas, Pak. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, kelompok 4 silakan tampil. Selamat siang, teman-teman. Ya. Baik, kami akan membacakan hasil kesimpulan kami saat telah mengukur beberapa komponen di dalam transmisi. Kesimpulannya yaitu dalam mengukur beberapa komponen dalam transmisi terdapat banyak komponen Gigi transmisi kurang, 3 setelah kopling sudah tidak standar pabrik. yang dari kesimpulan kami. Bila ada pertanyaan, silakan tanya. Ya, silakan. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4. Ada pertanyaan ke kelompok 4? Cukup? Cukup, ya. Oke, terima kasih. Kita kasih plus lagi untuk kelompok 4. Silakan. Silakan duduk. Baik, kelompok berapa yang belum lagi? Kelompok 3. Kelompok 3, ya. Silakan kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Ya. Saya akan membacakan kesimpulan kami dari hasil pengukuran kami tadi. Kesimpulan kami itu dari hasil pengukuran terdapat beberapa komponen yang kurang baik dan perlu diganti, dan terdapat juga komponen yang masih baik. Kemudian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, mengapa tuas tongkat mengalami kemacetan?
Itu disebabkan karena kurangnya oli atau mungkin olinya kurang baik lagi. Ya, betul. Ya, Pak, bentar, Pak. ada lagi? Boleh, silakan kelompok. Kenapa oli transmisi itu bisa berkurang, Pak? Nah, silakan dijawab. Silakan. Mungkin terjadi kebocoran gitu, makanya olinya dapat berkurang. Ya, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Oke, terima kasih. Kasih plus untuk kelompok. Ya, seorang mekanik mobil ya hendak menjalankan sebuah mobil. Namun ketika transmisi atau giginya dipindahkan, ya gigi tidak mau masuk. Kira-kira apa yang menjadi masalah? Ya, silakan dianalisakan seperti itu. Nah, tadi dari jawaban anak bapak semua sudah dapat kita simpulkan. Nah, dia kalau tidak mau masuk, ya. Nah, inilah kira-kira penyebab kenapa gigi itu susah masuk. Ada banyak tadi ya. Tadi diterangkan masalah oli, ya kan? Masalah tuas, ya. Semua yang kalian analisa tadi ternyata ada. Artinya apa? Anak bapak sudah menganalisa cukup baik, sudah mulai paham. Kalau transmisi bermasalah di bagian tuas itu apa kira-kira? Kalau transmisi tidak mau dipindahkan kira-kira apa? Atau transmisi hanya posisinya diam saja, apa masalahnya? Dan alhamdulillah tadi sudah bisa terjawab ya. Ya, karena kita sudah masuk ke penghujung, kita sudah praktek tadi, sudah ngukur, sudah menganalisa, maka ini saatnya kita untuk menyimpulkan ya. Dari praktek kita hari ini, dari membongkar, mengukur sampai mengevaluasi hasil komponen tadi, Bapak ingin tahu ya, kira-kira apa nih yang bisa disimpulkan dalam pelajaran hari ini? Siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan? Ya, Kevin. Pada kesimpulan pembelajaran yang saya dapat hari ini, saya lebih mendalami pembongkar pasangan transmisi dan juga lebih banyak mengenal komponen-komponen bagian transmisi. Oke, lebih tahu cara bongkarnya dan mengenal komponennya. Oke, boleh. Kasih plus untuk Kevin. Kemudian ada yang ingin nambahkan? Ya, Oporman, boleh. Silakan. Kesimpulan ini Pak, dalam dan juga kita melakukan praktek, kita kan melakukan pengukuran tadi Pak. Iya. Jadi dalam pengukuran itu ada beberapa komponen yang tidak baik dan ada juga yang baik. Jadi komponen yang tidak baik itu harus perlu diganti Pak. Oke, siap. Oke, kasih plus untuk Oporman. Ya. Nah, Bapak ingin tahu selama proses pembelajaran kita dari pagi ya hingga menjelang siang ini, kira-kira apa yang telah didapat ini? Refleksi, ya. Apa refleksi dari kegiatan pembelajaran kita? Ayo, Setelah saya Dimas. mempelajari tentang transmisi manual, saya lebih mudah atau lebih memahami dengan secara langsung atau dengan praktek bersama-sama. Oh, berarti hasilnya setelah belajar, kamu bisa membongkar transmisi secara langsung maupun bersama-sama. Kasih plus dulu untuk Dimas. Nah, kayaknya perlu ditambah mungkin ya. Siapa yang mau nambahkan refleksinya? Saya Pak. Oke, Samuel. Pelajaran hari ini cukup menyenangkan Pak. Menyenangkan. Karena kita Kenapa? melakukan praktek gitu Pak. Oh, Dan praktek. memudahkan kita lebih memahami komponen apa Pak? Komponen-komponen transmisi Pak. Oh, jadi hari ini menyenangkan karena Iya, langsung praktek Iya, Pak. dan bisa memahami komponen. Kita mudah memahami gitu Pak. Iya, siap. Oke. Kasih plus untuk Muel. Apa yang disampaikan oleh Samuel maupun Dimas ya terkait dengan pembelajaran kita dan juga tadi hasil kesimpulan ya. Intinya dalam proses pembelajaran transmisi terutama membongkar, mengukur dan mengevaluasi, kita harus tahu. Yang pertama untuk membongkar, pahami dulu cara-cara ataupun langkah-langkah pembongkarannya. Ya, kemudian mengukur juga seperti itu. Kemudian tadi Pak perhatikan ada bagian yang mungkin nggak pas, mungkin lupa. Ya, ingat, harus diingat juga seperti itu. Kemudian ada tadi benda kerja yang jatuh, ya. Nah, berarti apa? Kita harus hati-hati dalam praktek, ya. Dan terakhir juga tadi terkait dengan menganalisa, ya. Pastikan kalau kita menganalisa tuh, ketika mengukur, kalau hasilnya tidak baik, apa analisanya? Harus diapain dia? Evaluasinya bagaimana? Berarti kalau pengukurannya ketemu ini transmisi nggak bagus, harus diganti. Saatnya untuk mengadakan tes
evaluasi ataupun post test. Ini untuk nilai individu, ya. Boleh. Lihat yang di grup, sudah Bapak bagikan link Google Form-nya. Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih hanya sekitar 5 menit. Kalau sudah siap langsung dikirim ya, biar Bapak cek di sini. Di sini yang sudah siap Kevin ya, udah ngirim. Ya, sudah ya? Oke, ya, selesai. Untuk minggu depan ya, minggu depan kita insya Allah sudah masuk ke sistem pemberdayaan tenaga di bagian lainnya. Kalau ini transmisi, besok kita minggu depan insya Allah masuk ke dalam propeller shaft ya. Jadi silakan nanti baca-baca dan Bapak akan bagikan ke grup materi untuk selanjutnya. Mungkin itu saja ya. Tadi kita awali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa supaya hari ini bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama ya. Boleh disiapkan ketuanya. Suruhnya. Semoga ilmu kita yang kita pelajari tadi dapat dan berguna untuk kita. Marilah kita berdoa, menurut agama dan percayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang. Baik, nanti sesudah ini pulang langsung ke rumah ya. Oke, bagi yang muslim selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Bagi yang tidak silakan langsung pulang ya. Oke. Silakan. Ya, Pak. Oke, hati-hati ya.